Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Bukan di sekitar kamu, tapi di dunia ini secara keseluruhan. Seolah-olah setiap peristiwa besar, setiap krisis, setiap kebijakan yang berubah secara tiba-tiba, semuanya bukan kebetulan. Perang datang dan pergi, harga naik tanpa alasan jelas, negara runtuh, mata uang ambruk, dan di balik semua itu tidak ada wajah yang benar-benar bisa disalahkan. Kita disibukkan dengan politik dalam negeri, disuguhi konflik antar tokoh, dihibur dengan selebriti dan tren media sosial. Tapi tak ada yang bertanya, siapa yang mengatur semuanya ini? Siapa yang menulis naskah besar dunia? Karena saat kamu menelusuri lebih dalam, kamu akan menemukan bahwa pemerintah hanya pelaksana. Media hanya pengeras suara, dan demokrasi kadang hanya tirai tipis yang menutupi kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan itu bukan partai politik, bukan militer, bukan presiden. Mereka yang mengendalikan dunia tidak membutuhkan jabatan. Mereka tidak kampanye, mereka tidak muncul di depan kamera karena kendali mereka bukan pada rakyat, tapi pada sistem. Sistem yang mereka bangun selama berabad-abad, sistem yang kini kamu gunakan setiap hari, sistem yang terlihat normal karena kamu tumbuh di dalamnya. Di video kali ini, kita akan menelusuri jejak kekuatan yang tak terlihat. Kita akan bicara soal uang, perang, media, dan pengaruh, tapi bukan dari permukaannya. Kita akan bongkar siapa yang sebenarnya mengendalikan dunia. Dan setelah kamu tahu jawabannya, kamu tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Sejarah dunia tidak ditulis oleh para pahlawan. Ia ditulis oleh mereka yang membayar biaya perang, memiliki media, dan mengendalikan utang. Ketika Napoleon menaklukkan Eropa dan kerajaan-kerajaan mulai runtuh, satu nama bangkit di balik kekacauan. Rothschild, bukan jenderal, bukan raja, tapi seorang bankir Yahudi di Frankfurt yang bersama kelima anaknya membangun kerajaan keuangan terbesar di Eropa. 5 kota, 5 cabang, London, Paris, Frankfurt, Wien, Napoli. Dan satu misi, kendalikan aliran uang, maka kamu kendalikan peperangan. Rothschild tidak hanya meminjamkan uang ke kerajaan, mereka meminjamkan ke kedua belah pihak yang berperang. Jika satu menang, mereka untung. Jika semua kalah, mereka tetap untung karena semua berhutang pada mereka. Ketika pasukan Inggris menang di Waterloo, Nathan Rothschild adalah orang pertama yang tahu. Ia menggunakan informasi itu untuk menguasai pasar obligasi London dan dalam semalam memperluas kekuasaannya melebihi siapapun di kerajaan Inggris. Tapi cerita tidak berhenti di sana. Di seberang lautan, di benua Amerika, kekuatan baru sedang tumbuh. John D. Rockefeller. Nama ini bukan hanya penguasa minyak, ia adalah arsitek kekayaan industri modern. Standard Oil miliknya menguasai 90% industri minyak Amerika Serikat. Tapi yang lebih berbahaya dari minyak adalah pengaruhnya. Rockefeller menyadari bahwa kendali nyata bukan pada sumber daya, tapi pada sistem distribusinya. Ia masuk ke dunia pendidikan, mendanai universitas, membentuk lembaga kesehatan seperti AMA dan WHO, dan mendanai lembaga filantropi yang kelak menulis ulang standar kebenaran ilmiah. Dengan kekayaannya, Rockefeller bisa membentuk opini publik, mengarahkan riset, dan membuat pemerintah tunduk secara diam-diam. Di saat rakyat sibuk memilih presiden, Rockefeller sibuk menentukan agenda. Dua kekuatan, Rothschild dan Rockefeller, satu di Eropa, satu di Amerika. Tapi keduanya punya kesamaan. Mereka bekerja dalam bayangan. Mereka tidak butuh popularitas. Mereka tidak perlu tampil di panggung, karena mereka menciptakan panggungnya. Dan sejarah yang kita pelajari hari ini adalah sejarah yang mereka izinkan untuk diajarkan. Dunia hari ini tidak lagi dikendalikan oleh kerajaan atau bangsawan berdarah biru. Kekuatan lama seperti Rothschild dan Rockefeller telah melahirkan sesuatu yang lebih besar, lebih kompleks, dan lebih sulit dilawan, korporasi. Hari ini, kekuasaan tidak berada di tangan satu orang,
tapi dalam struktur legal yang tidak punya wajah, tidak bisa dipenjara, dan tidak pernah tidur. Nama seperti BlackRock mungkin tidak familiar bagi banyak orang, tapi perusahaan ini yang tidak pernah membuat produk apapun mengelola lebih dari 10 triliun dolar aset dunia. Angka yang lebih besar dari PDB gabungan sebagian besar negara di bumi. BlackRock memiliki saham besar di perusahaan yang kamu gunakan setiap hari. Google, Facebook, Apple, Tesla, bahkan perusahaan vaksin. Artinya, mereka bisa mengarahkan algoritma pencarianmu, membatasi informasi yang kamu lihat, dan secara tidak langsung mengatur bagaimana kamu berpikir. Tapi itu baru permukaannya. Di balik BlackRock ada struktur keuangan global yang lebih tua dan lebih dalam. Institusi IMF dan Bank Dunia yang mengaku menolong negara-negara berkembang, tapi dalam praktiknya memberikan pinjaman dengan syarat yang mengikat kebijakan. Mereka bisa memaksa pemerintah memotong subsidi, menjual aset negara, dan membuka pasar lokal untuk investasi asing. Semua atas nama kemajuan ekonomi. Tapi kenyataannya banyak negara miskin tetap miskin setelah puluhan tahun menerima bantuan. Sementara utang mereka justru terus bertambah. Dan di antara semua itu, berdiri organisasi global seperti World Economic Forum dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga yang katanya mewakili masa depan dunia, tapi pertemuan tahunannya hanya dihadiri oleh miliarder, bankir, dan pemimpin politik global. Mereka membicarakan masa depan kita tanpa kita. Mereka merancang regulasi, sistem keuangan digital, kebijakan iklim, hingga etika AI. Semuanya terdengar masuk akal. Tapi siapa yang memutuskan arah itu benar? Dan siapa yang akan diuntungkan? Sementara dunia fokus pada perang, konflik agama, dan isu gender, kendali perlahan digeser dari tangan publik ke tangan sistem-sistem yang tidak kita pilih. Kita pikir kita hidup dalam demokrasi, tapi realitanya kita hanya memilih dari opsi yang sudah disediakan oleh mereka. Ada hal menarik dari mereka yang mengendalikan dunia. Mereka jarang menyembunyikan niat mereka sepenuhnya. Mereka lebih suka menyampaikannya dalam bentuk simbol, dalam bahasa yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang paham cara kerjanya. Lihat uang dolar Amerika. Di balik angka dan tanda tangan itu ada satu gambar yang aneh. Piramida tak selesai dengan satu mata di puncaknya. The All-Seeing Eye. Sebagian orang menyebutnya sebagai simbol Illuminati. Sebagian lagi menganggapnya hanya desain arsitektur. Tapi satu hal yang pasti, simbol itu bukan tanpa arti. Ia menyampaikan pesan bahwa ada satu kekuatan yang melihat dan mengawasi segalanya dari atas. Di bawah piramida itu tertulis kalimat dalam bahasa Latin, Novus Ordo Seclorum, yang artinya tatanan dunia baru. Frasa yang terdengar seperti fiksi tapi sering diucapkan oleh tokoh-tokoh berkuasa. Presiden Amerika, pemimpin Uni Eropa, bahkan direktur lembaga global. New World Order, sebuah konsep yang menyerukan dunia tanpa batas negara, tanpa perbedaan sistem keuangan, tanpa identitas nasional yang menghalangi efisiensi global. Kedengarannya indah, dunia yang terhubung, modern, dan setara. Tapi siapa yang akan mengatur dunia semacam itu? Siapa yang akan menulis aturannya? Dan bagaimana mereka bisa dipercaya jika kita bahkan tidak bisa memilih mereka? Disinilah agenda global perlahan terlihat. Krisis iklim, digitalisasi uang, pandemi global, dan kontrol terhadap data pribadi, semuanya datang dalam urutan yang sangat rapi. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Setiap krisis besar selalu diikuti solusi global. Lebih banyak regulasi, lebih banyak digitalisasi, dan lebih sedikit kebebasan individu. Kita diajarkan bahwa semua ini demi keselamatan bersama. Tapi apa jadinya jika keselamatan itu menjadi alasan untuk menghapus hak-hak dasar manusia? Lihatlah bagaimana pandemi dijadikan landasan untuk mengatur pergerakan manusia, mengawasi lokasi, mengendalikan arus informasi, dan membuat masyarakat terbiasa dipantau secara sistematis. Lalu muncullah wacana uang digital terpusat yang bisa diprogram, diperiksa, bahkan dibatasi penggunaannya berdasarkan perilaku. Bayangkan, di masa depan uangmu bisa dibekukan hanya karena kamu tidak patuh pada satu kebijakan. Dan semua ini dibicarakan secara terbuka di konferensi-konferensi elit yang tidak pernah kamu dengar namanya.
Davos, Bilderberg, Trilateral. Nama-nama yang jarang masuk berita, tapi membahas masa depan hidupmu. Mereka tidak lagi menyembunyikan agendanya, karena mereka yakin kita terlalu sibuk, terlalu terdistraksi, dan terlalu nyaman untuk memperhatikan. Dan saat kita menyadarinya, semuanya sudah terlalu terlambat. Mungkin kamu berpikir, semua ini hanya terjadi di Amerika, Eropa, atau Cina. Terlalu jauh untuk menyentuh Indonesia. Tapi kenyataannya, kita bukan pengecualian. Kita hanyalah bagian dari peta besar yang sudah dirancang sejak lama. Selama bertahun-tahun, Indonesia menjadi sasaran empuk kebijakan global melalui utang, regulasi, dan infiltrasi lembut yang tidak kita sadari. Setiap kali kita mendengar pemerintah menandatangani kesepakatan dengan IMF atau Bank Dunia menawarkan pinjaman bantuan, selalu terdengar positif di media. Tapi di baliknya ada syarat-syarat yang tidak dibahas di depan publik, seperti kewajiban membuka sektor tertentu untuk investor asing, seperti tekanan untuk mencabut subsidi atau menghapus hambatan impor, seperti kewajiban menerapkan sistem digital berbasis luar negeri yang semua datanya dikendalikan, bukan oleh kita. Ini bukan teori, ini kenyataan. Selama pandemi, kita melihat bagaimana WHO atau WHO dan lembaga global ikut menentukan kebijakan dalam negeri. Mulai dari lockdown hingga penggunaan vaksin tertentu, semuanya diatur dengan standar internasional yang kadang tidak sesuai dengan kondisi lokal. Dan masyarakat tidak punya suara. Lebih jauh dari itu, kita melihat ekspansi perusahaan asing dalam semua sektor strategis. Perkebunan, tambang, telekomunikasi, e-commerce. Coba tanya, siapa pemilik utama platform digital yang paling sering kamu pakai hari ini? TikTok. Bukan milik Indonesia. Shopee atau Gojek? Bukan milik Indonesia. WhatsApp, Instagram, Google, YouTube, semua tunduk pada kebijakan luar negeri dan bisa dikendalikan kapan saja jika mereka merasa kamu berbahaya. Itulah bentuk kolonialisme baru yang tidak datang dengan tentara dan meriam, tapi dengan kontrak hukum, regulasi data, dan kebijakan utang. Kita masih punya presiden, kita masih punya pemilu, tapi apakah arah bangsa ini benar-benar ditentukan oleh rakyatnya? Atau hanya mengikuti naskah global yang sudah ditulis sebelumnya oleh tangan-tangan yang tidak terlihat? Bahkan, budaya kita perlahan dikikis dengan alasan modernisasi. Sistem pendidikan kita meniru kurikulum luar. Bahasa asing menjadi standar sukses dan nilai-nilai lokal dianggap kuno. Sedikit demi sedikit, Indonesia sedang dibentuk ulang, bukan oleh kita sendiri, tapi oleh sistem yang tidak kita pahami dan tidak bisa kita lawan. Karena kekuatan terbesar bukan terletak pada senjata atau jumlah pasukan. Kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk menentukan arah pikiran manusia. Dan saat kamu berhasil membuat satu generasi merasa bangga jadi bagian dari sistem global, tanpa tahu bahwa mereka hanya pion kecil di dalamnya, itulah momen ketika kekuasaan total telah berhasil. Dunia ini tidak bergerak secara acak, ia digerakkan, diatur oleh sistem yang dibentuk selama berabad-abad oleh mereka yang tidak pernah kamu lihat di layar dan tidak pernah kamu pilih di bilik suara. Rothschild, Rockefeller, BlackRock, IMF, itu hanya nama-nama yang sempat muncul ke permukaan. Di bawahnya ada jaringan yang lebih luas, lebih tersembunyi, dan jauh lebih besar. Mereka tidak butuh pengakuan. Mereka hanya butuh stabilitas. Karena dari stabilitas itu, kendali bisa terus dipertahankan. Mereka tidak ingin kamu panik. Mereka hanya ingin kamu merasa semua ini berjalan normal. Mereka tahu, jika kamu percaya bahwa hidup ini adalah hasil dari pilihanmu sendiri, kamu tidak akan pernah bertanya siapa yang menyediakan pilihan-pilihan itu. Tatanan dunia tidak berubah karena revolusi besar. Tatanan dunia berubah karena generasi baru tidak lagi tahu bahwa pernah ada alternatif. Dan hari ini, banyak dari kita tumbuh di dunia yang sepenuhnya dibentuk oleh sistem mereka.
pendidikan, media, uang, hiburan, bahkan konsep kebebasan. Tapi ada satu hal yang belum bisa mereka kuasai sepenuhnya. Kesadaran. Selama masih ada orang-orang yang bertanya, masih ada harapan. Bukan untuk menggulingkan mereka, bukan untuk melawan dengan kekerasan, tapi untuk mengembalikan hal yang paling dasar, kemampuan manusia untuk memilih dengan sadar. Mungkin tidak ada akhir yang bahagia dalam cerita ini. Mungkin dunia akan tetap seperti ini, mungkin kamu hanya pion kecil dalam sistem yang terlalu besar untuk dipahami. Tapi ingat bahwa pion pun kadang bisa mencapai sisi papan lawan dan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan.